Jadi kita bakal sharing, untuk gimana sih biar bisa nulis buku bareng-bareng, bersama Klik Diri dan bersama Kak Dwi nih teman-teman. Karena tadi juga ada yang nanya ya, link absen gimana sih? Nah ini aku jawab juga ya teman-teman. Jadi, mohon yang masih stay dulu dan siapin untuk kita sesi foto terakhir ya, supaya bisa tahu juga nih yang bertahan sampai akhir siapa aja begitu. Mungkin Kak admin boleh di-sharing untuk, PPT-nya atau PDF-nya di share screen, sorry. Oke, jadi ini, ada alurnya teman-teman. Jadi hari ini tuh hari pertama istilahnya untuk pembukaan kelas menulis, batch 1 ini. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman, oh bentuknya PDF, sorry ya, nggak apa-apa ya. Mungkin entar tinggal di-zoom sama teman-teman dari layar teman-teman semua. Jadi begini teman-teman, karena, banyak juga nih yang chat admin yang aku denger, kebanyakan memang ikut ini. Sorry ya kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung nanya di chat atau langsung open mic ya. Jadi, pengennya tuh di chat ini sorry, di kelas ini pengen nulis buku bareng-bareng kayak gitu. Nah, ini ada alurnya teman-teman, begitu. Nah, alurnya saat ini kan 18 Desember itu sesi 1 kelas menulis. Nah, mulai besok sampai tanggal 29 Desember itu kita praktek nulisnya teman-teman. Cuman ini nggak wajib ya, terserah teman-teman mau lanjut lagi untuk nulis kah atau enggak, begitu. Jadi ini praktek nulisnya tanggal 19 sampai sampai tanggal 29. Nanti dari tanggal 29 Desember sampai tanggal 5 Januari itu penilaiannya dari hasil praktek menulis itu. Dan di tanggal 5 Januarinya pengumuman peserta project penulis buku. Nah, nanti di tanggal 6 sampai tanggal 31 Januari itu makin intensif lagi nih untuk menulis bukunya, termasuk nanti misalnya nih, "Aduh, gimana ya, tulisan aku nih sebenarnya udah bagus atau enggak sih?" Nah, nanti itu Kak Dwi insya Allah juga ikut di kelas intensif itu untuk bisa lihat karya tulisan teman-teman, kayak gitu. Nanti di Februarinya ada penerbitan bukunya dan pengumuman untuk peserta terbaik, kayak gitu. Nah, mungkin lanjut next ke slide selanjutnya. Oke, tadi kan ada beberapa rangkaian ya teman-teman. Untuk hari ini sesi satunya, mulai besok untuk praktek menulisnya dari tanggal 19 sampai sampai tanggal 29 Desember. Nah, untuk skemanya tuh kayak gimana sih? Nah, yang pertama nih teman-teman, teman-teman monggo silahkan untuk menulis di WordPress, sorry itu tipe ya, Blogspot ya. Blogspot atau website lain teman-teman ya. Sorry itu agak tipe sedikit. Nah, website lain ini bisa semacam Wattpad atau website lain yang bisa menampung tulisan teman-teman. Kayak gitu. Yang penting itu sifatnya online ya teman-teman, agar bisa dibaca sama kita-kita tim Klik Diri dan Kak Dwi. Nah, ketentuan untuk menulis ini tuh seperti apa? Yang pertama harus original, kayak gitu. Jadi original tuh kayak gimana? Kalau teman-teman nulisnya non-fiksi, yang mau nggak mau harus idenya teman-teman dong, nggak boleh nyontek sama yang lain. Atau kalau sorry itu tadi fiksi, yang hayalan seperti itu ya. Kalau yang non-fiksi gimana nih? Sedangkan tulisan ini ternyata kalau kita googling tuh banyak banget. Nah, teman-teman boleh ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi nggak boleh sampai 100% real. Karena itu bisa kita detect, itu ori atau enggak, kayak gitu. Jadi pastikan original tulisannya. Nah, yang kedua, karya yang dibuat ini terhitung dari tanggal besok ya, 19 sampai tanggal 29 Desember. Kak, gimana nih? Aku punya tulisan yang mirip-mirip dengan ketentuannya, tapi aku tulis yang kemarin-kemarin. Wah, sorry. Itu tidak bisa ya, teman-teman. Kita nilainya dari yang besok sampai tanggal 29 Desember. Kemudian mengirim minimal 2 karya nih untuk tulisannya. Dan maksimal sebanyak-banyaknya. Terserah teman-teman mau sampai 100 itu juga boleh. Tapi minimal 2 ya, teman-teman. Nah, temanya apa sih? Temanya itu boleh tentang ibu, tentang bapak, atau tentang orang tua, boleh di mix and match, atau keduanya. Pastikan ada kata-kata atau tema ya, yang paling penting ini ibu, bapak, atau orang tua. Nah, kalau misalnya udah, gimana nih? Udah nulis di website lain, di WordPress, atau di Blogspot. Nah, kirim ke
Link-nya ya, nanti ada link-nya itu teman-teman kan sudah follow Instagram Klik Diri juga ya. Di bio-nya Instagram Klik Diri itu ada campsite.bio.klikdiri. Nanti teman-teman klik, nanti teman-teman bisa langsung cari kumpul naskah. Nah, saat ini kita belum buka ya untuk link-nya, tapi mulai besok udah ada. Kayak gitu. Jadi silahkan kalau mau langsung kumpul naskah boleh. Kayak gitu. Tapi harus bentuknya link ya, bukan PDF atau WordPress. Kita nggak nerima tulisan langsung, tapi nerimanya link. Kayak gitu. Terus lanjut lagi, ini yang pertama, menulis di WordPress, Blogspot, atau website lain. Yang kedua, next. Boleh Kak Admin dilanjut? Nah, yang kedua ini menulis konten via Instagram. Kenapa sih menulis konten juga? Karena kan kita udah tahu juga ya, sekarang itu eranya dunia sosial media. Jadi mau nggak mau, teman-teman suka nulis, ya mungkin di sini ada yang ikut, kewajibannya kan follow Klik Diri, tapi pakai second account. Atau pakai follow-nya ini akun penulis, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nulis, kayak gitu. Dan teman-teman monggo menulis konten di Instagram. Syaratnya ini adalah original, membuat satu karya, minimal satu konten ya, maksimal bebas. Jadi tadi yang pertama menulis di WordPress, Blogspot, atau website lain, yang kedua di Instagram sendiri gitu. Nah, kemudian karyanya ini juga harus terhitung dimulai dari besok sampai tanggal 29 Desember. Kemudian kalau bisa, harus ya biar kita bisa ngecek tulisan teman-teman, tag akun Klik Diri. Dan boleh juga tag akunnya Kak Dwi Rahayu. Kayak gitu. Terus tema kontennya untuk di Instagram itu adalah ingatan masa kecil. Bebas teman-teman mau ingatan masa kecilnya yang bahagia, atau yang sulit, atau yang gimana terserah. Itu yang penting kontennya ingatan masa kecil. Kemudian bentuk kontennya juga bebas. Mau pakai feed, boleh. Pakai reels, boleh. Dikombinasi itu terserah. Yang penting itu ada tulisannya dan temanya. Kemudian akun tidak di privacy ya teman-teman ya. Karena gimana kita mau ngeceknya kalau itu di privacy. Jadi kalau nggak punya akun second account atau misalnya akun penulis, boleh buat akun baru. Seperti itu. Tapi diniatkan akun itu memang untuk menulis. Jadi benar-benar sungguh-sungguh mau menulis. Kemudian jangan lupa nanti gunakan hashtagnya ini yang di bawah ya, bisa dibaca sama teman-teman. Klik Diri, klik penulis batch 1, klik menulis, jadi penulis, pikiran dan hati, dan nama. Nah ini nama kawan diri itu maksudnya nama teman-teman, nama asli ya, jangan nama pena atau apapun, tapi nama asli. Di sini biar kita tahu, oh iya ternyata si ini nih, misalnya Syarifah Zarina Firda, udah nulis. Biar kita tahu, oh iya ternyata peserta ini sungguh-sungguh nih udah ngerjain, kayak gitu. Lanjut, next. Boleh Kak Admin dilanjut ke bawah. Nah, dan dari tanggal 29 Desember sampai tanggal 5 Januari ini adalah penilaiannya, teman-teman. Nah, penilaiannya itu berdasarkan apa sih? Ya, keaktifan, mulai dari teman-teman mungkin komen Instagram Klik Diri, kemudian hari ini aktif juga di Zoom, aktif di grup. Nah, itu juga jadi penilaian kita juga. Kemudian konsistensi nih teman-teman. Konsistensi teman-teman ini nulisnya gimana? Apakah benar-benar nih nulisnya konsisten? Dan itu kita nilai. Yang ketiga baru ide gitu. Nanti idenya bagus nih kira-kira nih. Apa kelihatan ternyata kopas ya? Kayak gitu. Jadi kita nilai di 3 ini aja teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, absensinya mana sih Kak? Nah, memang kami tidak menyediakan absensi teman-teman. Begitu. Karena bukan kita tidak menghargai teman-teman yang hadir, tidak. Tapi kita menghargai teman-teman yang mau dengerin untuk si webinar ini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin karena siang ya, sering, aduh tiba-tiba ngantuk, boleh nanti diputar lagi karena ada rekamannya. Kayak gitu. Karena prinsip kita di Klik Diri ini, yang pinter akan kalah dengan yang rajin, teman-teman. Jadi kalau udah pinter, rajin, wah lebih keren lagi. Terus kompetisi ini paling baik itu adalah dengan diri sendiri. Jadi jangan lihat, oh gila nih, temen gue nih, udah nulisnya tuh udah banyak banget, gitu. Jadi jangan lihat mereka, tapi lihat diri teman-teman sendiri aja nih, kayak gitu. Kemarin gimana, terus hari ini udah bisa lebih baik belum? Nah, adanya workshop kelas nulis ini dimaksudkan untuk teman-teman bisa konsisten juga dalam berkarya. Kayak gitu. Ini ada yang bertanya lagi ya? Coba aku chat.
bertanyanya teman-teman, aku jawab ya satu-satu. Dari Adel ya, untuk kelas menulis ada biaya pembayaran apa tidak, Kak? Oke. Yang seperti teman-teman tahu di Instagram Klik Diri ya teman-teman, itu nggak ada sama sekali istilahnya pembayarannya. Jadi untuk batch ini memang tidak ada pembayaran. Namun memang kalau misalnya teman-teman mau ikut kelas intensif lanjutan nih bersama Kak Dwi lagi, persyaratan yang tadi kayak bikin tulisan, itu tolong dikerjakan. Terus kalau misalnya tulisan aku ternyata kurang bagus mungkin menurut teman-teman, itu nggak apa-apa. Yang kita nilai itu teman-teman ngerjain atau enggak, gitu. Dan original nggak? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada biaya pembayarannya. Terus dari Dea Alawiyah, karya tulisnya dalam bentuk apa? Cerpen, novel, atau apa? Oke. Oh ya, tadi belum dijelasin ya Dea ya, makasih nih. Jadi untuk karyanya ini bebas teman-teman. Teman-teman mau nulis artikel, mau nulis novel, nulis cerpen, puisi, apalagi ya bentuknya. Atau teman-teman mau buat kayak short movie, itu terserah. Gitu loh, itu bebas untuk yang konten Instagram. Kalau yang karya tulis, boleh cerpen, novel, yang penting itu original teman-teman. Kayak gitu. Bebas ya dia ya. Prawibowo nih, minimal berapa lembar atau kata. Kita nggak ada batasan dan nggak ada ketentuan. Kenapa sih kita tuh nggak ada apa ya istilahnya nggak ada ketentuan untuk berapa lembar? Karena jujur ya teman-teman, yang banyak lembarnya belum tentu bagus. Tapi bisa jadi ternyata yang banyak bisa lebih bagus juga gitu. Jadi kita nggak matokin berapa lembar atau katanya. Itu kita kembalikan ke teman-teman lagi. Kayak gitu ya, Prawibowo ya. Terus lanjut lagi ke Aulianita Listiani. Karyanya bisa berupa microblog dan upload di Instagram nggak, Kak? Iya. Itu yang tadi sama kayak dia ya. Jadi untuk yang Instagram ini boleh microblog juga. Yang penting tulisannya ada dan ngerjain di Instagram. Kayak gitu ya. Kemudian dari Catherine Tiara. Untuk penerbitan buku, apakah peserta harus membeli buku tersebut dan akan dipungut biaya tidak? Nggak sama sekali, teman-teman. Jadi untuk penerbitan buku ini, teman-teman tidak diwajibkan untuk membeli buku. Seperti itu. Tapi kalau mau beli, ya silahkan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Kayak gitu ya, Catherine ya. Terus, Gdocs apakah termasuk website lain? Oh, maksudnya kalau Gdocs itu bukannya nggak di-upload ya di website ya? Untuk Putri ya. Jadi kalau dari sisi kita yang Klik Diri ya, ini Gdocs ini kan semacam apa ya bahasanya ya? Teman-teman punya Google Drive, terus nulisnya di Google Dokumen. Kayak gitu. Nah, ini kan tidak di-upload ke website lain. Seperti itu. Jadi kalau bisa ini karya yang teman-teman menulisnya itu terlihat oleh banyak orang. Gitu loh. Dalam artian website itu bisa diakses sama siapapun, tapi nggak perlu kita harus kirimin link-linknya lagi kayak gitu. Jadi jangan di Gdocs ya untuk Putri ya. Terus awal lagi nih nanya nih, kalau upload reels itu video orang lain nanti diedit sendiri, apakah boleh? Upload reels itu video orang lain nanti diedit. Ini maksudnya si videonya doang kan ya? Iya nggak sih Aul? Aku Aulianita. Iya, maksudnya Iya, tuh gimana? kayak misalnya video orang lain kan itu cerita masa kecil, jadi anak kecil orang lain gitu loh, videonya itu ngambil dari video orang lain yang anak kecil tuh misalkan lagi mainan apa, nah nanti kita edit pakai tulisan kita atau suara kita, apakah itu boleh? Oh iya boleh banget, itu boleh banget. Dalam artian kan ini seperti kayak storytelling nggak sih? Ya Aul ya. Jadi kita tuh mengisahkan Iya cerita benar. orang tersebut, gitu ya. Mengisahkan orang tersebut dan kita narasikan itu boleh banget. Yang penting di sini videonya memang dalam artian tuh videonya nggak apa-apa punya orang lain, yang pasti tulisannya karyanya teman-teman kayak gitu Aul. Kira-kira terjawab nggak ya Aul ya? Oke, terjawab Kak. Makasih. Sama-sama. Kita lanjut ke Mailan. Yang di IG itu one day one content kah? Kak admin, oh enggak. Jadi satu aja. Cukup satu aja, minimal. Kalau mau sampai seterusnya boleh nggak? Boleh. Kita tidak memaksakan.
Namun di sini teman-teman kalau misalnya mau ikut lagi kelas intensifnya sampai penerbitan buku, dengan tema yang lain lagi, diharapkan untuk membuat satu konten minimal. Jadi bukan one day one konten ya teman-teman, seperti itu. Apakah PDF-nya di-share nanti? Sorry, scroll. Dari Putri, apakah PDF-nya nanti di-share? Yes, pasti di-share di grup, begitu. Kemudian dari Dea lagi nih ya, contoh websitenya website apa Kak? Boleh teman-teman WordPress, Blogspot, website lain tuh yang mungkin anak muda biasanya sering nulis ya, itu ada di IDN Media yang biasanya teman-teman buka. Atau teman-teman pernah lihat penulis Kompas, juga itu boleh teman-teman nulis di situ. Yang pastinya bisa nulis di website tersebut. Aku sih lebih menyarankan teman-teman menulisnya itu semacam WordPress atau Blogspot. Karena di situ teman-teman tidak perlu ACC dari yang punya website. Karena kan di sini kita karya tulisannya dari tanggal 19 sampai tanggal 29. Jadi kalau teman-teman untuk nyari aman ya, lebih baiknya di WordPress atau Blogspot atau di Wattpad. Kayak gitu ya Dea ya. Terus dari Catherine lagi, berarti nanti peserta nulis 2 ya, yang website sama Instagram atau bisa ya Catherine, jadi untuk nulis ini wajib kalau mau ikutan lagi ya, itu kita mengharuskan untuk teman-teman tuh nulis 2, 1 di website, 1 di Instagram. Kenapa sih Kak, kok agak ribet? Pasti ada yang bilang kayak gitu sih, pasti ada. Kenapa kita pingin tahapan gini? Karena kita mau lihat konsistensinya teman-teman, gitu. Karena kan ini gratis ya teman-teman, otomatis kalau gratis itu kita juga pengen lihat nih kesungguhan teman-teman. Nah, ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari 2 hal ini, yaitu nulis di website dan di Instagram. Gitu ya Catherine ya. Lanjut lagi dari Adel nih. Kak, kalau misalkan udah kirim di campsite, apa juga bikin konten di IG? Yes, betul. Karena 2 tadi, nulis di website sama bikin konten di IG. Nanti kita cek juga gitu. Kemudian dari Husnul Inaya. Kak, kalau nggak beli buku apakah tetap dapat sertifikat? Yes, tetap dapat. Jadi, oh iya, mungkin jelasin juga dari sini ya. Teman-teman yang dapat sertifikat kan, kalau teman-teman lihat di Instagram tuh ada sertifikat umum sama sertifikat penulis terbaik. Nah, untuk sertifikat ini bisa didapatkan secara umum adalah mereka yang nulis tulisannya itu di WordPress tadi atau Blogspot atau website, terus nulis di konten Instagram. Itu dapat sertifikat umum. Nah, nanti sertifikat khususnya untuk penulis terbaik yang tulisannya bagus juga, kayak gitu. Jadi ada 2 ya teman-teman ya. Terus untuk Husnul Inaya terjawab ya. Terus oke, sama-sama Mailen. Untuk link absensi nggak ada ya teman-teman yang seperti aku bilang. Jadi aku di sini lebih menekankan untuk karyanya setelah setelah kelas ini, kayak gitu. Terakhirnya dari Rifna, untuk yang di WordPress itu hanya sekali aja atau 1 tulisan aja Kak? Atau tiap hari jadi 30 tulisan? Ya Rifna, jadi untuk tulisannya ini minimal 2. Boleh bebas, jadi nggak 30 nggak apa-apa, yang penting 2 ya, kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Udah asar untuk waktu Jakarta ini. Amalia, halo Kak, izin bertanya, tadi aku habis dari toilet. Oh begitu, oke Amalia, nanti mungkin dijelasin lagi ntar di grup ya, karena aku ada di grup juga. Intinya kita nggak buat website, kita cuma nulis di semacam WordPress atau Blogspot. Kayak gitu ya Amalia ya. Aku ntar ada di grup kok, kita ngobrol-ngobrol juga ya. Dan insya Allah nanti Kak Dwi akan masuk grup juga yang di kelas intensif ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengikuti dari kelas nulis ini sampai di tulisan di konten Instagram dan WordPress atau Blogspot. Ini karya tulis ya Kak, berarti bukan ngetik. Sebentar, aku loading. Gimana ini Adel maksudnya ya? Karya tulis ya Kak, berarti bukan ngetik. Itu gimana ya Adel ya? Berarti peserta di Zoom ini nggak dapat sertifikat webinar ini ya Kak Ananda Friska. Lebih tepatnya bukan tidak dapat ya, lebih tepatnya kita di sini menghargai teman-teman yang masih stay, ada nilai plus untuk bisa lanjut
untuk bisa nulis buku kayak gitu. Jadi teman-teman yang udah ikut nih kerekam semua teman-teman. Di rekaman kan ada ya untuk oh sorry Adel. Ya, jadi di sini kan direkam nih teman-teman pun yang sampai akhir itu kita lihat teman-teman. Jadi kita tuh sangat detail sekali. Bahkan jujur aja ini yang daftar sudah hampir 150 ke atasan. Tapi banyak yang nggak masuk di grup. Kenapa? Karena syaratnya tidak memenuhi. Saking detailnya kita itu teman-teman. Mungkin ada 1-2 yang lolos, yaitu kehilafan kami. Kayak gitu teman-teman. Jadi dalam artian kita bukannya tidak menghargai teman-teman nih, tapi kita di sini justru sangat menghargai teman-teman yang sampai stay, dan itu udah ada nilai plus. Kayak gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, maksudnya itu kita nulis itu pakai pena atau ngetik, Kak? Oh, boleh kalau misalnya di WordPress itu pasti harus ngetik si Adel. Kayak gitu. Jadi jangan nulis pakai pena ya, Del ya. Walaupun on cam tapi hadir di Zoom berarti dapat nilai plus juga ya, Kak? Jadi gini teman-teman, aku mungkin jelasin dikit gitu ya, ini dari Yuda ya. Jadi nilai itu mungkin kalau matematika 1-10, tapi kalau yang lain-lainnya itu abstrak. Nah, bisa jadi kita nilainya dari tadi pertanyaan teman-teman, terus stay atau enggak, dan jujur aja kalau misalnya teman-teman ngedengerin ini ya, sampai akhir, dari awal sampai akhir, itu pasti kekaryanya pun akan bagus. Dan itu pasti nilai plusnya nggak perlu kita omongin lagi akan ada. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Yuda, walaupun nggak on cam tapi hadir di Zoom, berarti dapat nilai plus? Iya, betul sekali. Kayak gitu. Cuman berapa nilainya, ya kita nggak bisa ngasih tahu nih berapa nilai-nilainya. Karena kan beda-beda. Seperti itu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Sudah, Kak. Sudah, oke. Dan kemudian aku lihat ada juga nih yang daftar orang Sulawesi. Kayaknya waktu Indonesia Tengah. Berarti sekarang tuh 4:30. Semoga makin berkah juga nih buat yang ikut dari orang-orang Wita. Kayak gitu. Muhammad tidak sih, Kak. Iya, sama-sama Yuda, oke ya. Oke. Dan mungkin cukup sekian. Semoga juga banyak manfaat yang teman-teman dapatkan di sesi ini. Dan terima kasih juga buat Kak Dwi yang udah mengisi waktu weekend-nya bersama kita, teman-teman. Dan semoga di akhir tahun ini banyak hal yang baik-baik yang menghampiri kita semua, teman-teman. Dan di awal tahun juga. Ya. Aku boleh nitip nyampein satu pesan nggak? Boleh banget, boleh banget. Iya, aku habis bacain komen chat, ternyata masih banyak pertanyaan yang belum terjawab atau ada yang mau sambil diskusi. Nah, itu teman-teman boleh banget ya, kalau misalnya mau diskusi di Instagram atau di email aku, boleh banget follow. Kalau aku nggak follow back, DM aja. Kak Dwi jangan lupa follow back, karena aku suka lupa orangnya ya. Ini karena banyak banget ternyata pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Itu aja dari aku, Kak Firda. Semoga kita ketemu di kelas berikutnya ya. Amin, amin, amin. Bismillah ya, semoga yang stay di grup ini bisa ikut kelas intensifnya gitu. Dan siapa tahu nanti bergabung juga sama Kak Dwi di ruang guru, kita kan nggak tahu ya. Kayak gitu. Amin tuh kan, oke. Teman-teman, aku akhiri untuk yang umat Islam kita baca bersama-sama Alhamdulillah. Dan untuk teman-teman yang yang bukan awam Islam juga kita bersyukur kita sudah melewati hari ini dengan baik dan lancar untuk webinar kita. See you untuk di grup ya teman-teman, dan semoga aktif juga di grup. Aku Firda Zarina bersama tim Diri dan Kwida Rahayu. Mohon pamit. See you teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Kak Terima kasih, Dwi sama Kak Kak. Firda. Makasih. Semuanya. Semangat teman-teman.